Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini. Dan seperti biasa kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan atas waktu dan kesempatan istimewa yang Tuhan masih karuniakan kepada kami untuk kami bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh diberkati oleh firman Tuhan ini. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Ibrani pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Nah, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah memberi pertanggungjawaban kepada Allah. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kata pertanggungjawaban ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti perbuatan bertanggung jawab. Sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Nah, kata pertanggungjawaban ini berasal dari kata dasar tanggung jawab, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini mempunyai arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Itu berarti tanggung jawab ini adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Itu tanggung jawab, sebuah kesadaran
akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Nah, bicara tentang memberi pertanggungjawaban kepada Allah, ini berarti setiap orang, setiap kita harus akan menanggung setiap konsekuensi dari perbuatan kita kepada Allah. Seseorang pernah berkata, kita mungkin dapat bebas memilih apa yang hendak kita lakukan, tetapi kita tidak bebas memilih konsekuensi atas apa yang sudah kita lakukan. Ada banyak orang bisa berkata, saya bebas untuk melakukan apapun. Semua tergantung kepada keinginan atau keputusan saya. Memang betul, kita bebas untuk memilih apa yang akan kita lakukan. Tetapi kita tidak pernah bisa bebas dari konsekuensi atas apa yang sudah kita lakukan. Oleh sebab itu, saudara, karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Galatia pasal 6 ayat 7 bagian B. Itu berarti tidak ada seorang manusia pun yang bebas dari tanggung jawab. Itu berarti setiap manusia harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya masing-masing. Nah, kembali kepada teks firman Tuhan pada hari ini. Di dalam teks firman Tuhan hari ini, kita melihat bahwa teks firman Tuhan ini berbicara tentang perhentian. Saudara, ada 9 kali penggunaan kata perhentian yang bisa kita lihat di dalam Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 ini. Nah, kata perhentian ini, saudara, ini berasal dari kata dasar Yunani kata pausis, yang secara hurufiah artinya adalah berhenti, beristirahat. Nah, kata tersebut ini mempunyai beberapa pengertian. Pertama, kata pausis ini bicara tentang suatu keadaan seseorang yang sedang beristirahat. Ya. Kemudian yang kedua, diartikan sebagai lokasi atau tempat peristirahatan. Kata pausis ya, bisa bicara tentang yang pertama tadi, keadaan seseorang yang sedang beristirahat. Juga bisa bicara tentang lokasi atau tempat peristirahatan. Ya, ada banyak tempat-tempat peristirahatan yang mungkin kita pernah temukan. Ya, kita bisa melihat ada satu tempat khusus untuk tempat peristirahatan atau yang biasa disebut dengan rest area. Pengertian yang ketiga, ini berhubungan dengan spiritual atau keadaan sorgawi. Nah, inilah 3 pengertian dari kata pausis ini yang diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai kata perhentian. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam teks Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 ini, kita bisa melihat ketiga pengertian dari kata pausis ini. Ya, kita bisa melihat pengertian dari kata perhentian yang ada di dalam Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 13 ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah kata perhentian ini menunjuk kepada Allah yang berhenti dari pekerjaan penciptaan pada hari yang ke-7, ayatnya yang ke-4. Ya. Kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai yang ke-3, di situ ditulis, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi bicara tentang hari perhentian, bicara tentang makna dari perhentian, ini menunjuk kepada Allah yang berhenti dari pekerjaan penciptaan pada hari ke-7. Yang kedua, pengertian dari kata perhentian menunjuk kepada masuknya bangsa Israel ke tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Kita bisa lihat itu dalam ayat yang ke-8. Ya. Setelah pengembaraan selama 40 tahun di padang gurun, saudara, bangsa Israel, mereka pada akhirnya sampai ke tempat perhentian. Itulah tanah Kanaan.
tanah yang dijanjikan Tuhan untuk menjadi tempat perhentian mereka. Tanah Kanaan ini menjadi tempat perhentian dari pengembaraan selama 40 tahun di padang gurun. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa menemukan pengertian dari kata perhentian itulah kehidupan kekal bersama dengan Allah di sorga. Ayat 1, ayat 3, ayat 9, ayat 10, dan ayat 11. Bicara tentang perhentian, berbicara tentang kehidupan kekal bersama dengan Allah di dalam kerajaannya di sorga. Nah, inilah yang menjadi tekanan daripada penulis surat Ibrani di dalam teks Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 ini. Saudara, berhentinya Allah dari pekerjaan penciptaan pada hari ke-7 dan masuknya bangsa Israel ke tanah Kanaan yang adalah tempat perhentian bagi mereka, ini merupakan sebuah bayangan dari perhentian yang abadi, itulah kehidupan kekal bersama dengan Allah dalam kerajaannya di sorga. Saya baca ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi tempat perhentian yang dimaksud di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 13 ini, itulah menunjuk kepada kehidupan kekal bersama dengan Allah di dalam kerajaannya di sorga. Di sanalah setiap orang akan menikmati peristirahatan yang sejati, akan menikmati peristirahatan kekal selama-lamanya bersama dengan Allah. Jadi inilah 3 pengertian yang kita bisa lihat ketika berbicara tentang perhentian yang menjadi topik atau pembicaraan yang dinyatakan di dalam Ibrani 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 ini. Nah, saudara, terkait topik pembicaraan tentang perhentian yang kekal ini, penulis surat Ibrani menyampaikan beberapa poin penting. Ya, apa saja itu? Yang pertama, itulah peringatan supaya jangan sampai tidak masuk ke tempat perhentian kekal tersebut. Ya, ada sebuah peringatan yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani supaya jangan sampai tidak masuk ke tempat perhentian kekal tersebut. Ayat yang pertama. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ya. Ada sebuah peringatan yang ditulis oleh penulis surat Ibrani, jangan sampai ada orang yang pada akhirnya tidak sampai ke tempat perhentian yang kekal itu. Jangan sampai ada orang yang pada akhirnya tidak dapat menikmati perhentian yang kekal itu. Dia ketinggalan, pada akhirnya tidak bisa masuk ke tempat perhentian kekal tersebut. Baiklah kita waspada. Demikian ditulis oleh penulis surat Ibrani sebagai sebuah peringatan, warning, supaya jangan sampai ada yang pada akhirnya tidak sampai ke tempat perhentian kekal tersebut. Nah, saudara, kata waspada yang ada dalam pasal 4 ayat 1 ini digunakan kata Yunani pobeistai. Ya, dari kata dasar pobeo yang artinya takut. Ya. Nah, makna takut di sini, pengertian takut di sini, ini bukan rasa takut yang menyebabkan orang lari dari tugas atau tanggung jawab. Ya. Pengertian takut di sini bukan pula rasa takut yang membuat orang putus asa. Ya. Bukan rasa takut itu. Nah, makna takut di sini ini adalah rasa takut kehilangan sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupannya, sehingga dia akan berjuang sekuat tenaga. Dia akan berjerih lelah sedemikian rupa supaya dia tidak kehilangan apa yang paling berharga di dalam kehidupannya. Pengalaman bangsa Israel yang memberontak kepada Allah, yang tidak percaya kepada janji Allah, serta yang menolak untuk taat kepada Allah yang menyebabkan mereka pada akhirnya tidak sampai ke tanah Kanaan,
yang dijanjikan Allah sebagai tempat perhentian mereka, ini seharusnya membuat setiap orang percaya, membuat kita takut untuk mengulangi kesalahan orang Israel tersebut. Ya. Jadi penulis Ibrani seolah-olah menulis demikian, saudara. Waspadalah, ya. Hendaklah kamu melihat contoh dari kegagalan orang Israel, di mana sebagian besar daripada mereka, meskipun telah melihat perbuatan Allah yang besar sejak mereka keluar dari Mesir, bahkan dalam perjalanan di padang gurun, tetapi mereka tidak sampai pada akhirnya ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka menolak untuk taat kepada Allah. Karena mereka tidak mau percaya kepada janji Allah yang akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Nah, hendaknya kamu waspada. Hendaknya kamu takut. Takut apa? Takut untuk mengulangi apa yang sudah dicontohkan oleh orang Israel tersut. Ya. Jadi ketidaktaatan bangsa Israel ini seharusnya menjadi contoh yang membuat kita waspada, membuat kita takut untuk mengulangi hal yang sama. Ya. Kita bisa baca itu, saudara, di dalam pasal yang ketiga ayat 7 sampai 11, kemudian ayat 15 sampai 19, kemudian pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Penulis surat Ibrani memberikan sebuah peringatan. Jangan kamu mengulangi contoh dari ketidaktaatan bangsa Israel yang karena kedegilan hati mereka, padahal mereka telah melihat kebaikan Tuhan, melihat perbuatan Tuhan, tetapi mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Pada akhirnya mereka binasa di padang gurun dan tidak sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang adalah tempat perhentian yang diberikan Allah, yang dijanjikan Allah kepada mereka. Ini poin pertama yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani ketika bicara tentang perhentian yang kekal. Yang kedua, saudara, penulis surat Ibrani juga menyampaikan poin penting yang kedua. Itulah, mereka yang beriman kepada Kristus ini akan masuk ke tempat perhentian yang kekal. Dan mereka yang menolak percaya kepada Kristus tidak akan masuk ke tempat perhentian kekal tersebut. Ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jadi sangat jelas sekali penulis surat Ibrani menyampaikan bahwa ada sebagian yang akan masuk ke tempat perhentian kekal. Siapa mereka? Itulah mereka yang beriman kepada Kristus. Dan ada juga sebagian yang tidak akan masuk ke tempat perhentian kekal. Itulah mereka yang menolak percaya, yang menolak untuk taat kepada Kristus. Ya. Lalu poin yang ketiga yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani ketika bicara tentang perhentian kekal, ya. Itulah oleh karena hari perhentian kekal itu telah disediakan Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Maka sebagai orang yang beriman kepada Kristus, ya, setiap orang percaya, saudara dan saya seharusnya terus berjuang dengan sungguh-sungguh hingga pada akhirnya bisa masuk ke tempat perhentian kekal tersebut. Ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Seraya tetap waspada, tetap berjaga-jaga, supaya jangan kita mengulangi contoh ketidaktaatan bangsa Israel yang membuat mereka pada akhirnya tidak bisa masuk ke tempat perhentian yang disediakan Allah itu, yakni tanah Kanaan. Ayat 11. Sebab Allah mengetahui dan mengenal siapa yang sesungguhnya yang beriman kepadanya, dan siapa sesungguhnya yang tidak beriman kepadanya. Siapa sesungguhnya yang menjadi umat kepunyaannya, dan siapa sesungguhnya yang bukan umat kepunyaannya. Allah mengenal betul siapa sesungguhnya yang menjadi domba-dombanya, dan siapa sesungguhnya yang bukan domba-dombanya. Siapa sesungguhnya yang menjadi orang-orang pilihannya, dan siapa sesungguhnya yang bukan orang-orang pilihannya. Ayat 12 sampai dengan ayat 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya.
Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di sini kita melihat poin yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani. Bahwa meskipun kita sudah beriman kepada Kristus, bahwa meskipun kita sudah diselamatkan oleh Kristus, bukan berarti kita bisa hidup sesuka hati kita. Ya. Bukan berarti kita bisa hidup semau kita. Bukan berarti kita bisa kembali kepada kehidupan di dalam dosa. Ketika kita sudah diselamatkan oleh Kristus, ketika anugerah keselamatan itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma, itu menuntut sebuah pertanggungjawaban kepada kita. Ya. Sehingga di dalam poin yang ketiga ini dijelaskan bahwa Allah memang telah menyediakan perhentian kekal kepada setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi setiap orang yang telah beriman kepada Yesus Kristus itu, mereka akan betul-betul menghargai keselamatan yang Tuhan berikan itu. Mereka tidak akan bermain-main dengan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada mereka, melainkan mereka menghidupi keselamatan itu. Mereka bersungguh-sungguh berjuang, ya, menghidupi keselamatan kekal tersebut dengan cara mereka berjaga-jaga, ya, supaya mereka tidak mengulangi contoh ketidaktaatan bangsa Israel. Mereka tidak lagi hidup di dalam dosa, ya. Kenapa? Allah tahu, Allah kenal siapa yang menjadi umat kepunyaannya dan siapa yang bukan umat kepunyaannya. Ya, setiap orang pada akhirnya akan mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan. Inilah poin yang ketiga yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani dalam tulisannya dalam pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 ini. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 3 poin yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani tentang perhentian kekal. Ya, saya ulangi lagi. Bicara tentang perhentian kekal, penulis surat Ibrani memberi peringatan. Hati-hati ya. Jangan sampai ada seorang pun yang pada akhirnya tidak masuk ke tempat perhentian kekal. Ambil contoh dari kegagalan bangsa Israel. Meskipun mereka dibebaskan Tuhan dari perbudakan Mesir, disertai Tuhan di padang gurun, melihat perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan, tetapi mereka pada akhirnya tidak sampai ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada janji Tuhan yang akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Karena mereka menolak untuk taat kepada Tuhan. Karena mereka memberontak kepada Tuhan. Ini menjadi peringatan. Jangan sampai kita berontak kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak taat kepada Tuhan. Yang pada akhirnya membuat kita pada akhirnya tidak bisa sampai ke tempat perhentian kekal tersebut. Ya. Poin yang kedua yang disampaikan tadi. Hanya orang yang beriman kepada Kristuslah yang bisa sampai ke tempat perhentian itu. Mereka yang tidak percaya kepada Kristus, yang menolak Kristus, mereka tidak akan pernah bisa sampai ke tempat perhentian kekal yang disediakan Allah. Kenapa? Karena hanya di dalam Yesus Kristuslah Allah menyediakan perhentian kekal itu. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, maka tentu saja kita tidak akan main-main dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu. Allah tahu siapa yang menjadi milik kepunyaannya dan Allah tahu siapa yang bukan milik kepunyaannya. Nah, saudara, aplikasinya bagi kita saat ini. Pertama, Yesus Kristus adalah jalan menuju kepada tempat perhentian yang kekal. Itulah kehidupan kekal bersama dengan Allah dalam kerajaannya di sorga. Ya, Yesus Kristus, dia satu-satunya jalan untuk kita manusia berdosa ini bisa sampai ke tempat perhentian yang kekal. Percaya dan beriman kepadanya. Tidak ada jalan lain menuju kepada perhentian kekal itu selain hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Percaya kepada Yesus Kristus, maka saudara dan saya pasti masuk ke tempat perhentian kekal.
menolak percaya kepada Yesus Kristus, maka saudara dan saya tidak akan pernah bisa masuk ke tempat perhentian kekal, tetapi sebaliknya, saudara dan saya akan masuk ke tempat kebinasaan kekal. Yohanes 3:16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal," itulah Yesus Kristus, "supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi sangat jelas sekali, hanya di dalam Yesus Kristuslah kita bisa sampai kepada perhentian kekal itu. Ya, di luar Yesus kita tidak bisa sampai kepada perhentian kekal. Percaya kepada Yesus, maka kita bisa memperoleh perhentian kekal. Tidak percaya atau menolak Yesus Kristus, maka kita tidak akan pernah sampai kepada perhentian kekal, melainkan kebinasaan kekal. Nah, oleh sebab itu, saudara, hari ini juga percayalah kepada Yesus Kristus, supaya saudara diselamatkan. Saudara akan menikmati perhentian kekal bersama dengan Allah dalam kerajaannya di sorga. Jangan tunda lagi untuk percaya kepada Yesus Kristus hari ini juga. Jangan tunggu esok. Jangan tunda lagi. Tapi hari ini juga percayalah kepada Yesus Kristus dan saudara akan diselamatkan dan diperdamaikan dengan Allah dan akan memperoleh kehidupan kekal di tempat perhentiannya yang kekal. Yang kedua, aplikasi bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita kerjakan keselamatan kita tersebut dengan takut dan gentar. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12. Maksudnya apa? Maksudnya, mari kita bersungguh-sungguh bertanggung jawab di dalam menjalani keselamatan yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Ya, Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan kepada kita, sehingga kita dipastikan memperoleh persekutuan kekal dengan Tuhan, tetapi bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Bukan berarti kita bisa hidup semau kita. Tidak, saudara. Ada sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Kita bersungguh-sungguh bertanggung jawab dalam menjalani keselamatan yang Tuhan telah karuniakan kepada kita dengan cara apa saja. Pertama, berjaga-jaga supaya tidak lagi diperdaya oleh tipu daya dosa. Pasal 3 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan. "Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa." Ayat 14. "Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman yang semula." Ya. Jadi inilah tugas dan tanggung jawab kita di dalam menjalani keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita berjaga-jaga supaya kita tidak lagi hidup dalam dosa. Supaya kita tidak kembali kepada kehidupan kesenangan akan dosa. Karena kita sudah ditebus dari sana. Kita sudah dilepaskan dari sana. Dan sebagai orang yang sudah ditebus, dibebaskan, diselamatkan dari kuasa dan kutuk dosa, mari kita sungguh-sungguh menjalani keselamatan Tuhan tersebut dengan tidak lagi kembali kepada kehidupan di dalam dosa. Yang kedua, bersungguh-sungguh bertanggung jawab dalam menjalani keselamatan yang Tuhan karuniakan itu adalah dengan cara teguh berpegang pada keyakinan iman kepada Kristus sampai akhir. Pasal 3 ayatnya yang ke-14. Teguh berpegang pada iman kepada Kristus sampai kepada akhir. Ya. Ini artinya setia sampai akhir. Setia sampai akhir di dalam memegang teguh iman kita kepada Kristus. Ya. Saudara, kalau kita tidak teguh berpegang pada iman kepada Kristus, maka kita tidak akan pernah sampai ke tempat perhentian kekal tersebut. Nah, oleh sebab itu, mari kita teguh berpegang pada iman kita kepada Kristus. Jangan sampai kita meninggalkan keyakinan kita kepada Kristus. Jangan sampai, entah karena penderitaan dan aniaya, ya,
Entah karena kesukaran hidup, entah karena kesulitan ekonomi, entah mungkin karena tawaran kedudukan, jabatan, popularitas, kekayaan, kenikmatan dunia ini, atau entah juga karena pasangan hidup, dan sebagainya, dan sebagainya. Jangan kita sampai meninggalkan iman keyakinan kita kepada Kristus karena hal-hal tersebut. Tetaplah berjuang, mempertahankan iman kita kepada Kristus, supaya kita tidak ketinggalan, melainkan kita pada akhirnya bisa sampai ke tempat perhentian yang kekal yang telah disediakan Allah bagi kita yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi, pegang teguh iman saudara. Tetap percaya kepada Kristus. Meskipun ada tawaran yang menggiurkan di sekitar kita, mari kita tetap pegang teguh iman kepada Kristus. Meskipun ada salib yang harus kita pikul, meskipun ada penderitaan hebat yang harus kita tanggung, tetaplah memegang teguh iman kita kepada Kristus. Yang ketiga, saudara, bicara tentang bersungguh-sungguh bertanggung jawab dalam menjalani keselamatan yang Tuhan telah karuniakan, itulah dengan cara jangan lagi mengeraskan hati ketika mendengar nasihat, ketika mendengar teguran dari firman Tuhan. Pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Saudara, kita belajar dari bangsa Israel. Di dalam pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 di situ dicatat. Bagaimana bangsa Israel begitu mengeraskan hati, tidak mau percaya kepada Allah, padahal mereka telah berulang-ulang kali melihat kebaikan Tuhan. Mereka berulang-ulang kali merasakan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka tetap tidak mau percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan. Akibatnya, kekerasan hati mereka tersebut membuat mereka binasa di padang gurun. Dan pada akhirnya mereka tidak sampai ke tempat perhentian yang dijanjikan Allah kepada mereka, itulah tanah Kanaan. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar dari contoh bangsa Israel ini. Mari kita belajar supaya kita jangan mencontoh, jangan mengulangi kembali kekerasan hati bangsa Israel yang tidak mau percaya kepada Allah, yang tidak mau taat kepada Allah, yang tidak mau setia kepada Allah, supaya kita pada akhirnya tidak binasa dan kita pada akhirnya bisa sampai ke tempat perhentian kekal yang telah disediakan Allah bagi kita di dalam kerajaan di sorga. Saudara, mari kita dengar firman Tuhan. Mari kita dengar nasihat firman Tuhan. Mari kita dengar teguran firman Tuhan. Mari kita terus dibimbing, diarahkan, dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat terus berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Mari kita perhatikan teguran firman Tuhan. Mari kita perhatikan nasihat firman Tuhan. Jangan tersinggung, jangan mengeraskan hati. Ya, dengar, taati sebagai bagian dari tanggung jawab kita di dalam menjalani keselamatan yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini memberkati kita, mengevaluasi kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah di dalam Kristus? Apakah kita sudah benar-benar menjalani anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kami belajar tentang perhentian kekal. Ada banyak hal yang sudah kami lihat dari bagian firman Tuhan ini. Dan kami diajar bahwa setiap kami yang telah percaya kepada Kristus bukan berarti kami mempermainkan anugerah Allah itu. Tetapi seharusnya kami bersungguh-sungguh di dalam menjalani keselamatan yang Tuhan berikan itu. Seharusnya kami takut dan gentar di dalam menjalani kehidupan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami tidak lagi main-main dengan dosa. Kami terus memberikan hidup kami untuk dikuduskan oleh Tuhan. Karena Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Karena Tuhan tahu siapa yang menjadi umat pilihannya. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya kami dengar,
tetapi juga kami lakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kami terus hidup di dalam apa yang menjadi ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kami adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan dan sebagai sebuah perjalanan kami menuju ke tempat perhentian kekal yang sudah disediakan Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Berkati semua kami semua Tuhan dengan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.